Kita masih bersama di Satu Meja The Forum, jadwal pemilu ditetapkan, siapkah kita? Mas Burhan, kenapa sih kita susah ya mengadopsi sistem pemilu yang sederhana dan murah dan kemudian tidak mengundang polemik atau mengundang korban banyak? Mas Burhan. Sebenarnya pada tataran ideal, semua partai punya kepentingan yang sama, termasuk stakeholder pemilu ya. Tetapi ketika diturunkan pada tataran yang lebih praktis, itu ada banyak kepentingan yang saling bertabrakan. Nah, misalnya terkait dengan sistem pemilu apa yang secara teknis lebih mudah. Kalau kita belajar ilmu politik, itu sistem single member konstituensi jauh lebih mudah ketimbang multi member konstituensi. Jadi sistem distrik itu secara teknis itu lebih mudah proses penyelenggaraan dan penghitungannya. Karena penghitungan habis di tingkat distrik dan cuma satu yang dipilih untuk mewakili dapil. Cuma kan kita punya hal yang lebih besar. Kalau misalnya distrik itu dilakukan, itu kemungkinan banyak partai yang akan tewas. Dan karenanya pluralisme politik kita akan terganggu. Integrasi nasionalnya akan terganggu. Baik. Jadi faktor di luar dari urusan sistem pemilu yang membuat kita bersepakat untuk mengambil sistem pemilu yang meskipun mungkin lebih rumit, tetapi bisa menjaga keanekaragaman. Membangun kebersamaan ya, membangun persatuan Indonesia. Tapi ada cara lain sebenarnya, Mas. Misalnya model Amerika itu menarik. Proses pemilunya tidak diadakan dalam satu waktu. Jadi ada 2/3 dilakukan bersamaan dengan Pilpres. Nah, sepertiga yang lain itu 2 tahun setelah pemilu Pilpres diadakan. Gunanya adalah kalau misalnya partai pemenang, termasuk presiden pemenang, itu tidak perform, 2 tahun berikutnya bisa di-recheck kembali oleh pemilu. Dan karenanya KPU-nya setempat juga punya waktu untuk menyiapkan pemilu tidak dalam satu waktu yang sama. Terima kasih Mas Burhan. Ada satu kata kunci tadi, banyak kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Mbak Evi, sekaligus sebagai closing statement Mbak Evi, apakah Mbak Evi selama di KPU merasakan tekanan banyaknya kepentingan ini? Ya. Namanya pemilu ya, tentu kontestasi ini yang menjadi pesertanya dan partai politik dengan beragam kepentingan ya, tentu yang kita sebagai yang di tengah-tengah ya harus bisa mengambil posisi sebagai yang terus netral dan juga adil gitu ya. Nah ini tentu kalau kita berpegang kepada aturan, ya tentunya itu bisa kita kita lewati ya dengan baik ya, tetapi tetap juga punya komunikasi yang cukup baik dengan semua peserta pemilu sehingga ini menjadi lebih mudah untuk diterima. Terima kasih Mbak Evi. Mas Arief, komunikasi dengan penyelenggara pemilu sekaligus closing statement Mas Arief? Ya, saya kira begini, kalau komunikasi bisa sulit, bisa juga tidak ya, tergantung. Jadi pokoknya ada di penyelenggara saja. Kalau penyelenggaranya menutup komunikasi ya susah. Kita berkomunikasi juga seperlunya saja menyangkut kebijakan dan program dari penyelenggara. Tapi setidaknya ada 2 kali pemilu, 2014-2019, sistemnya masih proporsional daftar terbuka, ya karena kita negara yang beragam, negara Indonesia ini yang harus kita jaga. Nah karena itu banyak pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya. Jadi kesalahan-kesalahan kekurangan yang terjadi ya diperbaiki. Jangan mengulang-ulang hal yang sama, masih daftar pemilih lagi, ya kan? Masih tinggi jumlah suara yang tidak sah, ya begitu-begitu mestinya sudah bisa dihindari. Nah, kalau kami tidak akan pernah lelah mengusung tentang proporsional daftar tertutup sebagai sistem yang menurut hemat kami adalah paling kredibel, murah, dan saya kira tidak akan mendorong tumbuh kembangnya korupsi. Terima kasih Mas Arief. Mbak Ninis tadi mengutip Mas Arief, partai politik itu kayak pasangan kita, minta dipahami. Jadi bagaimana cara memahami, dan ini closing statementnya Mbak Ninis? Ya, memang penyelenggara pemilu itu harus inklusif ya, harus mendengarkan banyak pihak. Memang dijamin kemandirian, tapi kemandirian itu bukan berarti tutup telinga, tutup mata, begitu kan, tetap harus inklusif, mendengarkan masukan masyarakat sipil, partai politik, DPR, dan pemerintah. Baru ketika memutuskan, ya memutuskannya secara mandiri begitu ya. Nah, menuju 2024 di tengah tidak direvisinya Undang-Undang Pemilu kan akhirnya semua diserahkan ke penyelenggara pemilu untuk melakukan inovasi, progresif begitu ya.
dalam sebuah peraturan KPU-nya. Nah, ini juga kemudian membutuhkan kesamaan perspektif aktor-aktor yang lainnya, pengawas pemilunya, pemerintah, partai politik gitu ya, sama perspektifnya sehingga ketika KPU menuangkan inovasi dalam peraturan KPU tidak kemudian misalnya sampai digugat gitu ya, ada yang tidak setuju. Nah, kesamaan perspektif ini juga harus dipahami. Terima kasih Mbak Ninis, terima kasih Mas Arief, terima kasih Mbak Evi dan Mas Burhan yang sudah bersama-sama kita membicarakan pemilu kita, pesta demokrasi kita. Dan pemilu demi pemilu yang telah dilalui memberi kita pelajaran. Saatnya negara mulai menghadirkan pemilu yang murah, mudah, dan tidak melelahkan, tidak menimbulkan banyak korban. Penyelenggaranya yang kredibel dan transparan akan melahirkan kepercayaan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan ikut program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.